Dok, saya ini kan konsumsi amlodipin di malam hari. Terus sebelum tidur saya tuh selalu tensi. Nah, Mm-mm. tensi saya tuh di angka 137 per 97. Tapi dok, kenapa setiap bangun tidur tuh pagi hari tensi saya tuh naik banget dok. Di 157 per 100. Gimana ya dok? Oke. Halo Nevro Friends, pertanyaan tadi sangat menarik ya, karena mungkin dialami oleh banyak penderita hipertensi, di mana dia sebelum tidur tensinya sekitar 137 tadi per 90, sudah minum, habis itu dia minum amlodipin, terus pagi dia tensi itu malah tinggi ya, 150-an. Nah, ini kenapa dan bagaimana terus untuk amlodipinnya? Yang pertama yang harus kalian tahu adalah masalah pola tensi. Saya sudah sering mengedukasi tentang pola tekanan darah ya. Jadi dalam satu hari tekanan darah kita itu tidak mungkin di angka yang sama. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan tekanan darah kita tuh naik turun gitu. Dan secara normal pola tensi itu memang paling rendah tensi itu ada di pagi hari, kemudian naik, naik, naik siang pada saat kita aktivitas, habis itu agak sore setelah aktivitas, sore, 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 turun, turun, malam turun, dan paling rendah itu sebenarnya pada saat kita tidur, tensi kita akan turun lagi sekitar 10 mm Hg, dan itu disebut dipping. Nah, sebenarnya siklus atau pola ini itu adalah pola normal. Jadi kalau misalnya orang itu hipertensi, pola ini akan sama, tapi ambangnya jadi meningkat. Jadi normalnya misalnya pada pagi hari itu seharusnya tensi kita tuh di bawah 120 per 80. Startnya di situ ya. Begitu agak siang, naik, 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 mungkin sempat 140, 150, nanti dia akan turun, 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 dan pada saat malam hari, pada saat tidur, lebih rendah lagi dari 120 per 80. Lalu pagi harinya dia naik lagi kembali ke 120 per 80. Nah, dari cerita tadi, sebenarnya orang ini kemungkinan besar memang hipertensi ya, karena pada saat malam hari aja dia tensinya itu masih di atas 135 per 85. Jadi itu termasuk hipertensi. Jadi ambangnya itu naik. Begitu malam hari dia itu 100 lebih dari 135 per 85, misalnya pun dia malam itu sempat turun 10 mm Hg pada saat dia tidur, pagi hari dia bisa melonjak tinggi. Cuman biasanya harusnya malam dan pagi ini tensinya mirip ya. Kalau sampai pagi ini tinggi sekali sampai 150, mungkin saja terjadi suatu hipertensi nokturnal atau hipertensi pada saat tidur, di mana harusnya normalnya tensi pada saat tidur kan turun tuh 10 mm Hg tadi, tapi pada kondisi hipertensi nokturnal ini dia tidak turun atau kita sebutnya non dipping, dan ini adalah kondisi yang berbahaya dan tidak normal. Untuk hipertensi nokturnal, kalian bisa cek lengkapnya penjelasan di video saya yang ini. Sedikit mengulang, jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya non-dipping tadi. Jadi tensi yang harusnya pada saat tidur itu turun 10 mm Hg, ini nggak turun. Nah, beberapa kondisi itu misalnya pada orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan gagal jantung, orang-orang dengan gagal ginjal kronik, orang-orang yang sensitif terhadap garam, orang-orang dengan penyakit pembuluh darah, orang-orang dengan insomnia atau sulit tidur, orang-orang dengan obstructive sleep apnea, yaitu kondisi ngorok yang tidak normal, ini juga pernah saya jelaskan di video saya yang ini. Lalu juga kondisi nokturia. Nokturia itu kencing sering atau kencing banyak di malam hari, akhirnya dia sering bangun, karena sering bangun akhirnya dia mengalami kesusahan untuk tidur, dan harusnya pada saat tidur dia tensinya turun, jadi tensinya seperti pada orang bangun ya, jadi tidak turun. Nah, kondisi di mana tensi pada saat malam hari itu tidak turun, yang pada saat tidur itu akhirnya pada saat pagi hari kan memang dia trennya naik ya, polanya tuh naik. Nah, karena baseline-nya aja dia sudah tinggi, karena nggak turun, akhirnya dia jadi lebih tinggi. Jadi kemungkinan tadi yang diceritakan atau ditanyakan oleh Nefrofriends tadi adalah kondisi hipertensi nokturnal di mana tidak terjadi dipping ini, dan mungkin dia mengalami salah satu dari beberapa kondisi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana obat amlodipinnya tadi? Apakah tidak bermanfaat, ataukah kurang, ataukah gimana? Jadi kalau terjadi suatu hipertensi nokturnal, itu hampir pasti selalu ada kondisi lain ya, atau malah justru ini sudah menjadi suatu hipertensi sekunder.
Dimana saya juga pernah jelaskan kalau hipertensi sekunder itu memang penanganannya lebih sulit ya, karena tidak murni hanya masalah gaya hidup misalnya, tapi lebih ada faktor-faktor lain, entah faktor penyakit tertentu, entah faktor penyakit genetik tertentu. Dan ini sebenarnya untuk pengobatan ya sama aja ya, tetap basicnya semua gaya hidup, pola hidup, lifestyle itu tetap harus diperbaiki. Dan untuk obat, nah mungkin dengan amlodipin yang mungkin hanya diberikan 1 kali di malam hari itu harus dievaluasi ulang. Karena dengan adanya penyakit-penyakit yang lain, mungkin hanya 1 obat saja belum tentu cukup. Jadi sebenarnya bukan masalah amlodipinnya diminum pagi atau malam ya, karena amlodipin itu bekerjanya 24 jam, jadi cukup diminum 1 kali. Kalau malam dia tidak bisa menurunkan tensi pada pagi hari, ya kemungkinan kondisi-kondisi yang menyebabkan hipertensi nokturnal inilah yang harus diperbaiki. Misalnya tadi ada kondisi ngorok atau obstruktif sleep apnea misalnya. Nah ini juga harus diperbaiki, jadi nggak bisa diturunkan hanya dengan menggunakan amlodipin. Jadi membutuhkan evaluasi secara komprehensif apa yang terjadi pada orang ini ya. Jadi bukan berarti amlodipinnya juga terus tidak bermanfaat, ya tetap boleh dikonsumsi dan didiskusikan dengan dokter apakah cukup hanya mengkonsumsi amlodipin saja atau mungkin ada yang lain.